Sidang yang rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 27 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Yang itu berarti kurang lebih setengah bulan ke depan kita akan ketemu kembali dengan hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Hadirin, karenanya maka momentumnya tepat rasanya kalau hari ini khotib mengangkat tema motivasi dan hikmah kurban dan ibadah haji. Motivasi dan hikmah ibadah kurban dan haji. Hadirin, ada dua penggalan tema seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua hikmahnya. Mari kita masuk bagian yang pertama, motivasinya. Hadirin rahimakumullah, di mimbar yang sama waktu-waktu sebelumnya khotib sering kali sampaikan motivasi tentang kurban dan haji ini. Terus lagi dan lagi kita perlu ulang kembali, mengingatkan kita semua. Hadirin rahimakumullah, mari masuk bagian yang pertama, motivasi kurban dan haji. Kita mulai dari yang lebih ringan dulu, kurban. Hadirin, ayat tentang kurban itu kita semua hafal ayatnya, barangkali bahkan menjadi langganan ketika sholat kita. Karena di antara yang paling pendek dalam Al-Quran 3 ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah nyatakan pernyataan yang sangat tegas di ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada kalian semua nikmat yang sangat banyak. Allah menggunakan kata taukid inna. Benar-benar kalau kita jujur pada diri sendiri, Allah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita rizki melampaui kalkulasi, prediksi, estimasi kita sendiri. Itu kautsar, nikmat yang sangat banyak. Hadirin, bahasa Arabnya banyak, kasroh, banyak. Banyak banget, kathir, wazannya fa'il, alim, rahim, kata dasar yang sama. Sangat banyak. Kalau banyak banget, lidah kita orang Jawa menggunakan buah, bahasa Arabnya kautsar. Jadi kautsar itu jam'ul jama', jamaknya jama'. Allah anugerahkan kepada kita sangat banyak, begitu banyak nikmat. Anugerah yang Allah berikan kepada kita luar biasa, termasuk anugerah dalam bentuk materi. Lalu perintahnya di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin, di ayat yang kedua ini menampar kita semua betapa Allah mengingatkan kita bahwa perintah berkurban itu seakan-akan setara, sejajar dengan perintah sholat. Maka kalau ada orang Islam belum sholat, tentu kita paham belum benar Islamnya. Demikian halnya kalau begitu, kalau ada orang Islam punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, belum benar kurbannya. Maka jangan heran kalau satu di antara imam mazhab kita, Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa kurban itu status hukumnya bukan sunnah muakkadah, tapi bahkan wajib bagi yang mampu melakukannya. Hadirin rahimakumullah, di sisi lain hadis Nabi SAW mengancam kita. Orang Islam punya kemampuan yang tidak mau berkorban, ancamannya luar biasa, terusir dari jamaahnya Nabi. Sumbernya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katakan, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kemampuan, keleluasaan rezeki, tapi falam yudhhi, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Seakan-akan kita orang Islam yang punya kemampuan tidak mau berkorban, terusir dari jamaahnya Nabi, tidak diakui lagi sebagai umatnya Nabi. Kalau ada perintah lalu diikuti oleh ancaman, itu menandakan wajib. Hadirin rahimakumullah, karenanya istinbat hukumnya Abu Hanifah wajib. Hadirin, benar hadis ini tidak sahih, bahkan juga di bawah hasan, derajatnya dhaif. Tapi di antara dhaif itu belasan macamnya. Ada dhaif yang masih bisa diterima sebagai landasan untuk fadhailul a'mal. Satu di antaranya adalah hadis ini. Hadis ini adalah hadis mauquf. Mauquf, berhenti pada sahabat. Betul tidak disebutkan dari Nabi. Abu Hurairahnya tidak menyatakan siapa yang menyatakan, nah saya mendengar Nabi bersabda, tidak begitu, memang betul. Tapi hadirin,
hadis mauquf itu masih ada potensi nyambung dari Nabi SAW. Bisa jadi sahabat Abu Hurairah menyampaikan lafaz man wajada sa'atan itu mendengar dari Nabi SAW sebelumnya. Cuma beliau tidak menyebutkan secara verbal. Maka kemudian hadis ini dihukum sebagai mauquf. Alhamdulillah, yang tidak boleh diterima sebagai landasan hukum sama sekali dalam hadis dhaif adalah 3 kriteria saja. Maudhu', matruk, dan mungkar, palsu dan semi palsu. Adapun mauquf, munqati', maqdu', mudallas dan banyak lagi yang lain masih bisa diterima sebagai fadhail amal. Alhamdulillah, satu di antaranya adalah untuk menggerakkan kita, menggairahkan kita untuk berkurban ini. Kita menggunakan hadis ini riwayat Abu Hurairah. Siapa punya kemampuan rezeki tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat musalla. Hadirin, maka mari kita sisihkan rezeki kita. Sebagian rezeki kita, tidak semuanya, untuk berkurban di Allah Subhanahu wa taala. Karena ending ayat terakhir dari surah Al-Kautsar luar biasa. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu ya Rasulullah, dialah yang terputus dari kebaikan. Dalam konteksnya di masa lalu kafir Quraisy, betul. Tapi dalam konteks ayat secara literal, konektivitas munasabah antar ayatnya, seakan-akan ini menohok kita. Siapa yang tidak suka berkurban padahal punya kemampuan, maaf, terputus dari kebaikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, baginda Nabi bukan hanya pandai memerintahkan, tapi beliau adalah contoh teladan terbaik untuk kurban. Beliau berkurban tidak tanggung-tanggung, bukan satu, bukan dua. Di saat beliau berhaji, haji wada, tahun ke-10 Hijriah, haji pertama terakhir kalinya, beliau berkurban 100 ekor. Bukan kambing domba, unta. Beliau berkurban 100 ekor unta. Kata Sayyidina Ali, baginda Nabi menyembelih sendiri hewan kurban itu 63 ekor sesuai dengan jumlahnya. Sisanya saya yang bantu baginda Nabi. Hadirin, mari kita tanyakan kepada diri sendiri hari ini. Sudah berapa banyak hewan kurban yang kita sembelih? Berapa jumlah umur bilangan usia kita hari ini? Kalau masih lebih banyak jumlah bilangan usianya daripada kurbannya, maaf, berarti kita belum bisa mencontoh baginda Nabi. Alhamdulillah, ini motivasi pertama, kurban. Yang kedua motivasinya adalah haji. Hadirin, tidak perlu kita cari ayatnya tanpa harus menyebutkan dalil Al-Quran maupun hadisnya sekalipun. Mestinya umat Islam dunia, wabil khusus Indonesia, termotivasi untuk segera menunaikan ibadah haji itu. Apa faktanya? Sebab hari ini faktanya untuk wilayah kita Tangerang Selatan, bahkan juga DKI tetangga kita, masa tunggu ibadah haji sesuai dengan yang disampaikan dalam websitenya Kementerian Agama resmi, waktunya luar biasa lama. Setelah masa Covid usai, ternyata kita masih perlu waktu menunggu 27 tahun. Kalau Bapak hari ini lunasi ON hanya ambil porsi dan lunas sekalipun, tunggu 27 tahun lagi. Jangan dikira itu yang paling lama. Sebab kota-kota besar lain banyak yang jauh lebih lama. Aceh 30 sekian tahun. Makassar 40 tahun. Pinrang lebih dari 40 tahun. NTB lebih dari 40 tahun. Bahkan ada yang sampai 43, 46 tahun masa tunggunya. Hadirin, kalau hari ini kita belum tergerak untuk mengambil porsi haji, kapan kita mau berangkat? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang mengelak dari kewajiban haji itu dengan menyatakan dirinya belum mampu. Bahkan mengutip Al-Quran, dalilnya Ali Imran surah ketiga ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ustaz, haji itu kan hanya bagi yang mampu. Wajib berhaji ke tanah suci karena Allah Subhanahu wa taala, 'alan nas man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sudah mampu, Ustaz. Hadirin, istata'a itu betul fi'il madhi. Tapi istata'a itu ata'a yuti'u ita'ah dengan 3 tambahan huruf, alif, sin dan ta. Tawa'a, ata'a, istata'a. Ista itu ternyata punya 2 makna. 1 bagi yang mau, 2 bagi yang berusaha. Ghafara mengampuni, istaghfara mau ingin mendapatkan ampunan sekaligus berusaha mendapatkan ampunan.
Kalau kita tidak meninggalkan dosa yang kita lakukan, namanya bukan istighfar. Kalau begitu, kata istata'ah kita terapkan pada konteks yang sama, maka wajib haji itu, kemungkinan bisa berangkat haji itu satu, bagi yang mau punya keinginan kuat untuk berangkat haji, sekaligus yang kedua berusaha maksimal untuk mendapatkan kemampuan itu. Sekarang mari kita tinggal ukur diri sendiri. Kalau level kita untuk punya rumah kita harus nyicil, pengen punya kendaraan nyicil, maka haji pun bisa kita lakukan dengan cara nyicil. Nilai nominal rumah yang kita huni hari ini ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Sementara haji cuma 50 juta saja. Masa di hadapan Allah nanti ketika kemudian kita sudah berpulang kepadanya, lalu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fulan, kenapa kamu tidak berhaji?" "Saya tidak mampu ya Allah." "Berapa nilai harga rumahmu?" Apa kita enggak malu dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan kepada kita sesungguhnya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, tapi kita tidak mau untuk mengeluarkan. Hadirin Allah, paling akhir, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifah. Enggak usah khawatir uang yang kita berikan untuk kurban maupun kita siapkan untuk berangkat ibadah haji. Yakin Allah pasti akan ganti. Bahkan wa ma anfaqtum min syai'in, sekecil apapun infak kalian karena Allah, demi Allah, untuk Allah, fahuwa yukhlifu, pasti Allah ganti. Kalau Allah yang mengganti pasti lebih banyak dan lebih baik. Hadirin, maka mari yang belum punya porsi haji cepat segera ambil porsi hajinya. Toh masih puluhan tahun kita menunggu untuk pemberangkatan. Yang sudah punya porsi haji semoga Allah segerakan. Yang sudah berangkat haji semoga Allah jadikan hajinya haji yang mabrur. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin, masuk bagian yang kedua, hikmah kurban dan haji. Hadirin rahimakumullah, khatib ingin kaitkan hikmah yang pertama ini dalam kesempatan yang sempit ini, hikmah kurban dan hajinya dengan rentetan peristiwa yang berada sebelumnya. Mulai dari Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, dan Idul Kurban. Karena ternyata 4 rentetan peristiwa ini punya pesan yang sama. Apa itu? Untuk menjaga persatuan, kesatuan, menjalin silaturahmi, menghargai sesama manusia dan kemanusiaan. Mari lihat Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban ada yang namanya nisfu Sya'ban. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia menyatakan, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban." Pada pertengahan bulan Sya'ban Allah memantau kita. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah kemudian mengampuni semua makhluknya. Cuma 2 yang tidak akan mendapatkan ampunan, illa li musyrikin au musyahid. Yang pertama orang yang masih menyekutukan Allah, yang kedua orang yang senang beradu jotos, masih perang, masih berantem dengan sesama saudaranya. Setengah bulan mau Ramadan, mau puasa, kita masih senang gontok-gontokan, berantem sama orang. Ampunan jauh darinya. Maka pesan Sya'ban sungguhnya adalah agar kita menjaga persatuan kesatuan, menjalin silaturahim, menghargai sesama manusia dan kemanusiaan. Ternyata pesan ini nyambung dengan Ramadan. Di saat bulan Ramadan kita semua punya kewajiban puasa. Puasa itu al-imsak an dan al-imsak bi. Menahan diri dari yang tidak perlu, tidak harus, bahkan tidak boleh dilakukan dalam puasa. Sekaligus al-imsak bi, berpegang teguh pada ajaran agama. Hadirin, satu di antara al-imsaknya adalah menahan diri, bukan yang masuk ke dalam mulutnya, tapi yang keluar dari mulutnya. Sebab puasa yang hakiki bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar yang masuk ke dalam perutnya, tapi juga puasa untuk bisa mampu menahan diri dari yang keluar dari mulutnya. Kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata yang mengadu domba, menghancurkan peradaban, menghancurkan persatuan. Hadirin, maka orang yang berpuasa sungguh-sungguh puasanya, pasti dia adalah orang yang cinta damai. Dia tidak akan mau berantem dengan sesama saudaranya karena nilai puasanya menjadi terabaikan. 2. Yang ketiga, puncaknya setelah puasa adalah Idul Fitri. Di saat Idul Fitri ini luar biasa gegap gempita, kita semua saling bersilaturahmi. Bukan hanya antar tetangga dekat, satu kompleks, satu lingkungan, majelis taklim, masjid, musalla, tidak. Bahkan yang jauh-jauh sampai ke kampung halaman kita datangi untuk menjalin silaturahmi.
Alhamdulillah, lagi dan lagi pesannya berarti adalah menjalin persatuan, kesatuan, menghargai manusia dan kemanusiaan, menjalin silaturahmi. 3. Yang keempat, Idul Adha. Apa hubungannya? Idul Adha ada 2 ibadah utama. Pertama, kurban. Kurban itu qoruba, yaqrabu qurbanan, artinya dekat, mendekat. Kurban adalah cara yang diajarkan oleh agama untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekat kepada sesama manusia. Sebab la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Darah dagingnya tidak sampai kepada Allah, walakin yanalul taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Adapun dagingnya kita sebar kepada semua umat manusia, kepada lingkungan kita bil khusus. Jangankan sesama muslim, non muslim sekalipun kita bagi. Karena ada 3 bagian kurban itu. 1 untuk yang berkurban, sepertiganya untuk hadiah, hibah. Semua orang boleh termasuk yang non muslim. Yang ketiganya sedekah, ada prioritas untuk fuqara masakin. Hadirin rahimakumullah, ini nilai kurban. Kurban mengajarkan kita agar dekat kepada Allah sekaligus semakin dekat kepada sesama dengan cara berbagi kebahagiaan dengan sesamanya. Lalu ibadah haji bagaimana? Ibadah haji itu contoh konkret betapa kita diajarkan oleh agama untuk menghargai kemanusiaan, menjalin silaturahmi. Bukan hanya antar kita di sini di Indonesia nasional, levelnya internasional. Kita diajarkan melalui ibadah haji untuk menggunakan baju yang sama, putih-putih, kain ihram. Tidak ada kelihatan lagi pangkat, derajat, kedudukan, bintang, tidak ada. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Dan itu yang dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu ketika haji wada di padang Arafah. Ya ayuhan nas kullukum min Adam, kata Nabi, hai manusia, kalian semua dari Adam. La fadla li Arabiyyin wala li A'jamiyyin. Tidak ada istimewanya orang Arab di atas orang non-Arab. Wala li aswada wala li ahmar. Tidak ada bedanya antara orang berkulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, enggak ada. Illa bittaqwa. Yang membedakan kita manusia hanyalah ketakwaannya. Alhamdulillah, sebelum kita mengenal HAM, Declaration of Human Rights, for the first time Nabi SAW 15 abad yang lalu yang menyampaikannya. Alhamdulillah, maka mari dengan kurban dan haji kita tergerak untuk semakin dekat dengan sesama, menjalin persatuan kesatuan di antara kita, menjaga silaturahmi, sekaligus kemudian kita tetap bisa bekerja sama dalam keragaman yang kita miliki di setiap wilayah yang kita miliki, jamaah, masjid, majelis taklim, lingkungan masyarakat kita. Di tengah perbedaan yang ada, kita tetap bisa menjadi persatuan kesatuan dan kemudian saling bersinergi untuk kemudian kita memajukan bangsa negara agama kita tercinta. Amin ya Allah.